makalahnya untuk askepnya. Berarti satu kelompok aja dulu nggih, Bu. Sementara 2 atau bagus. Satu set. Kan kemarin konsepnya yang satu askepnya kan. Sambil teman-teman menyiapkan 3S nih, 3S-nya disiapkan. Jadi kita bareng-bareng nanti buka diagnosa yang diangkat apa, terus bagaimana cara menelusur ke belakangnya gitu ya, biar teman-teman itu familiar dengan 3S. Mohon maaf, untuk kelas ini sudah pernah dapat share Nanda Noknik yang 2123 tahun 2021-2023 sudah ada? Sudah dapat share linknya? Karena kalau yang Nanda Noknik itu ada linknya, tapi kalau yang 3S tidak ada. Ada yang punya? Sudah ada yang punya nih kelas? Halo. Saya belum, Bu. Belum, Bu. Nak saya belum. Yang aku takutnya yang punya. Ada yang punya Nanda Noknik yang tahun 2021-2023? Kalau sudah ada punya nggak usah share. Belum, Bu. Ya? Di kelas sudah pernah di-share? Belum. Belum, oke. Nanti saya share lewat Aska ya. Saya share lewat Aska untuk link Nanda Noknik. Ya, yuk. Semua terima kasih, mahasiswa Ibu Nia. dengan Nanda Noknik 3N dan 3S. Harus keluar kepala nih ya kalau membahas tentang askep gitu ya, dokumentasinya menggunakan mau Nanda Noknik punya dasarnya, mau 3S punya dasarnya. Iya, Cah bagus, Kang, udah Kang? Belum ketemu mahasiswa temennya, belum yang presentasi satu setnya. Untuk yang kelompok 1 sudah saya Bukan, yang presentasi langsung aja Aska. Gini Aska, siapa yang jadi moderator Aska? Tetapkan pada presentasi kali ini satu moderator nanti membawakan 2 presentasi sekaligus, panel aja Aska. Ya, pilih satu moderator, kalau bisa sih dengan observer aja sekalian, siapa tahu nanti observer bisa memberikan masukan. Oke, Lagi kuliah, Ibu. Ibu lagi kuliah. Dua-duanya. Oh. Yang yuk, Kang. Di-share aja siapa yang mau presentasi Kak. Kalau kamu udah share kan berarti udah siap kan. Udah siap presentasi, berarti ini untuk ya Aska ya. Untuk konsepnya ya, berarti nanti untuk askepnya 3S belum ya. Dipresentasikan aja dulu sambil kita menunggu yang satu untuk dokumentasinya. Untuk yang lagi dibuka PPT. Yuk, siapa yang mau jadi moderator Aska dan observer? Fresh graduate lo ya. Untuk moderator mungkin saya sendiri, Bu. Untuk mohon Aska, yang lain Aska. Oh, iya, Bu. Aska, yang lain. Dunia wis dari Aska. Kan dari banyak kelompok yang dari luar Kak. Banyak dari Poltekkes luar ya, pilih itu aja observer. Biar sama-sama kita belajar di sini. Kamu nanti kayak bakul bakso lho Kang. Belanja dewe, masak dewe, didol dewe. Oh, itu badimu kakean lho. Ayo yang lain. Yang untuk kelompok 2 mungkin bisa dibantu untuk menjadi moderator. Siapa Kak? Tak catat dunia Kak?
Untuk yang kebagian jadi moderator dari kelompok 2, Bu. Terus untuk notulennya atau observasinya dari kelompok 5, Bu. Mahasiswa ki nek dikonoke randang mlaku sa. Dipilih sa sapa langsung dipilih sa. Iya, Bu, sebentar, Bu. Mungkin Mbak Asa bisa membantu untuk menjadi moderator pada presentasi pagi hari ini. Ya, bisa sebentar ya, Mas. Sama Oke. ini sama observernya Aska. Akhirnya dari kelompok 6 mungkin bisa untuk membantu menjadi observer untuk dari kelompok 5. Harus begitu Kak, kamu nunggu perwakilan kelompok orang dan maju-maju kan. Yuk, ya Oke, boleh. kelompok Mohon 5. maaf ya. Langsung aja dimulai nuansa. Nuansa nanti presentasinya kalau bisa sih 10 menit ya, paling tidak 15 menit lah. Kemudian diskusinya kalau memungkinkan 2 termin, 1 termin nanti bisa 3 penanya. Gini Aska, biar biasanya kan menunggu terlalu lama ya. Jadi presenter pertama, kelompok pertama, kemudian ada pertanyaan 3 sesi, gitu ya. 3 sesi, 1 sesi 3 pertanyaan, ya nuansa ya. Kemudian untuk presentasi kelompok berikutnya. Karena biasanya kan kita butuh kesempatan daripada nunggu kelompok untuk jawaban kan mending disambung presentasi yang kedua. Jadi presentasi yang kedua jangan simultan ya, jangan panel langsung, tapi presentasi dulu, kemudian mengumpulkan 3 pertanyaan untuk sesi pertamanya, baru nanti presentasi yang kedua, baru terus nanti ada pertanyaan untuk kelompok yang kedua. Terus nanti menjawabnya kembali ke presentasi yang pertama. Gitu ya nuansa, paham ya yang dimaksud dunia ya? Ibu, paham. Oke, yuk silakan nuansa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya Maria Ramadanti yang akan menjadi moderator pada presentasi pagi hari ini. Pada pagi hari ini akan yang mempresentasikan materi adalah dari kelompok 1, 2, dan 3 yang nantinya akan dilakukan per kelompok selama 10 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan, 3 pertanyaan untuk 1 kelompok, setelah presentasi, kemudian dilanjutkan oleh presentasi berikutnya, dan nanti jawaban akan berada di akhir dari presentasi. Untuk kelompok 1 akan membahas mengenai risiko infeksi pada keperawatan maternitas. Untuk kelompok 1, waktu dan tempat saya persilahkan 10 menit dari sekarang. Mohon izin Bu Nia, saya mewakili kelompok 1 untuk membacakan mawon ya Bu. Yang terhormat Ibu Nia dan yang saya hormati pula teman-teman semuanya, Bapak Ibu, adik-adik semua. Pada pagi hari ini saya mohon izin mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang risiko infeksi pada keperawatan maternitas. Sekilas tentang penyebab AKI di Indonesia, salah satunya adalah infeksi, di mana menempati 10% dari penyebab kematian ibu saat bersalin. Kemudian infeksi kehamilan, di sini infeksi yang terjadi itu adalah infeksi pada masa nifas, di mana pada saat persalinan ada kuman maupun patogen yang masuk dalam alat genitalia. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang pengertian dari infeksi. Infeksi itu adalah suatu kondisi penyakit akibat masuknya kuman patogen atau mikroorganisme lain ke tubuh sehingga menimbulkan suatu respon atau gejala tertentu. Respon dari apabila patogen masuk ke dalam tubuh akan terjadi peradangan berupa vasodilatasi pembuluh darah hingga meningkatkan permeabilitas kapiler dan merembesnya cairan ke interstisial, kemudian migrasi sejumlah besar granulosit dan monosit ke dalam jaringan hingga terjadi pembengkakan pada sel. Di sini kami ulas kembali bahwa
kami tekankan infeksi itu merupakan penyebab angka kematian ibu di Indonesia, di mana proporsinya menempati 6,06%. Berikut ini adalah tanda-tanda infeksi, diantaranya rubor atau kemerahan, kemudian ada kalor dan panas, kemudian dolor atau rasa sakit nyeri. Tanda selanjutnya adalah tumor atau bengkak yang disebabkan oleh pengiriman cairan dari sirkulasi darah ke jaringan interstisial, dan yang terakhir ada tanda fungsiolesa atau perubahan fungsi keterbatasan anggota gerak. Upaya pencegahan infeksi diantaranya kita bisa mendidik individu agar terhindar dari infeksi tersebut dengan memperkuat daya tahan tubuh melalui upaya imunisasi, kemudian perbaikan nutrisi, istirahat, dan tidur dengan porsi jam yang seimbang, kemudian menghindari stres, serta mendorong individu untuk melakukan higien personal dengan membiasakan diri mencuci tangan dan mandi secara teratur. Kemudian kita juga membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum melakukan prosedur, dan juga mencegah penyebaran kuman penyakit melalui tindakan desinfeksi dan sterilisasi peralatan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya. Berikut ini adalah kondisi kegawatan maternitas yang beresiko infeksi. Yang pertama adalah abortus. Abortus itu merupakan masalah yang dapat mengakibatkan perdarahan, perforasi, infeksi keganasan, atau karsinoma. Infeksi yang terlalu lama dapat menyebabkan mutasi sel yang menyebabkan keganasan tersebut. Penata laksanaan aborsi melibatkan kewaspadaan universal untuk mencegah risiko infeksi pada pasien. Yang harus kita laksanakan untuk mencegahnya yaitu kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan steril, apron, masker, kacamata pelindung, dan juga sepatu atau boot. Kemudian kita melakukan teknik asepsis dan antisepsis sebelum prosedur operatif atau evakuasi hasil konsepsi, dan kita membersihkan benda-benda yang terkontaminasi. Kemudian kondisi kegawatan yang beresiko infeksi selanjutnya adalah KPD atau ketuban pecah dini. Selama kehamilan sampai ketuban pecah, janin terlindungi dari mikroorganisme flora normal dari ibu oleh selaput ketuban, plasenta, dan faktor antibakterial dari cairan ketuban. KPD dapat terjadi karena masuknya bakteri ke dalam jalan lahir sehingga menyebabkan robeknya selaput ketuban. Mikroorganisme patogen dapat mencapai janin atau bayi melalui berbagai cara yang dapat menyebabkan infeksi. Beberapa prosedur terhadap uterus seperti amniosintesis, pemeriksaan fili korionik, transservikal, atau pengambilan darah perkutaneus dapat menyebabkan masuknya organisme melalui kulit atau vagina sehingga terjadi amniotitis dan infeksi janin sekunder. Selanjutnya adalah kondisi kegawatan yang beresiko infeksi yaitu KET atau kehamilan ektopik terganggu. Yaitu kehamilan di mana setelah fertilisasi implantasi terjadi di luar endometrium cavum uteri. Penyakit ginekologi yang meningkatkan risiko terjadinya kehamilan ektopik diantaranya adalah gangguan pada tuba seperti infeksi penyempitan tuba falopi yang dapat menyebabkan hambatan dan gangguan pada proses perpindahan ovum menuju rongga uteri, serta penyakit radang panggul kronis. Selanjutnya adalah kondisi molahidatosa. Molahidatidosa adalah jonjot-jonjot korion atau korionifili yang tumbuh berganda berupa gelembung-gelembung kecil yang mengandung banyak cairan sehingga menyerupai buah anggur. Di sini adalah bentuk dari molahidatidosa ini. Kemudian kelainan ini merupakan neoplasma trophoblast yang jinak. Infeksi merupakan salah satu faktor risiko terjadinya molahidatosa adalah infeksi virus. Infeksi mikroba dapat mengenai semua orang termasuk wanita hamil. Masuknya mikroba dalam tubuh manusia tidak selalu menimbulkan penyakit. Hal ini sangat tergantung dari jumlah mikroba yang masuk dan virulensinya serta daya tubuh manusia itu sendiri. Kemudian diagnosa keperawatan yang kita angkat dari DKI itu adalah resiko infeksi dengan kategori lingkungan, subkategori keamanan dan proteksi. Definisinya risiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik dengan faktor resiko penyakit kronis, efek prosedur invasif, malnutrisi, maupun peningkatan paparan organisme patogen lingkungan.
Kemudian faktor resiko lainnya adalah ketidakadekuatan pertahanan tubuh perifer, diantaranya gangguan peristaltik, kerusakan integritas kulit, sampai dengan status cairan tubuh. Dan selanjutnya adalah ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder, yang terdiri dari penurunan HB, imunosupresi, kondisi leukopeni, kemudian supresi respon inflamasi, dan juga vaksinasi yang tidak adekuat. Intervensi yang dapat dilakukan terkait pencegahan infeksi. Dari observasi kita bisa melihat monitor, tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Kemudian dari terapeutik kita bisa memberikan perawatan kulit pada area yang udem, kita melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, serta mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Intervensi selanjutnya adalah edukasi, kita bisa menjelaskan tanda gejala infeksi pada klien, mengajarkan cuci tangan dengan benar, mengajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi, kemudian anjurkan peningkatan asupan nutrisi dan asupan cairan. Kita juga dapat melakukan kolaborasi dengan pemberian imunisasi, itu apabila diperlukan. Kemudian kita bisa melakukan perawatan luka dengan intervensi yang dalam kategori observasi, yaitu kita memonitor karakteristik lukanya, mulai dari warna, ukuran, bau, serta drainasenya. Kemudian monitor tanda-tanda infeksinya. Kita selanjutnya bisa melakukan tindakan terapeutik, meliputi lepaskan balutan dan plaster secara perlahan, bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik, kemudian memberikan salep yang sesuai ke kulit atau lesi jika diperlukan. Kemudian kita dapat mempertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka. Dan juga kita juga dapat menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kebutuhan. Kita juga dapat melakukan intervensi edukasi dengan menganjurkan konsumsi makanan tinggi kalori dan protein, mengajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Tindakan kolaborasi yang dapat kita lakukan adalah pemberian antibiotik apabila diperlukan. Terkait intervensi edukasi pencegahan infeksi, kita dapat melakukan. Waktu tersisa 1 menit. Oh ya, siap. Terima kasih Mbak Moderator. Dengan observasi kita meriksa kesiapan kemampuan menerima informasi terlebih dahulu, terapeutik kita menyampaikan materi maupun jadwal waktu yang tepat, kemudian edukasi kita menjelaskan tanda-tanda tentang infeksi, kemudian informasi tentang hasil pemeriksaan laboratorium, sampai dengan kita menekankan klien kita untuk menjaga personal hygiene. Di sini ada sedikit kesimpulan bahwa AKI adalah risiko kematian ibu selama persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas. Di sini infeksi menempati faktor ke-5 dalam faktor penyebab kematian AKI di Indonesia. Dan di sini tugas kita adalah bagaimana kita mencegah maupun menanggulangi infeksi yang terjadi pada kehamilan tersebut. Nah, pencegahan itu saran yang kita sampaikan kepada tenaga kesehatan maupun khalayak umum adalah pencegahan infeksi itu dapat kita lakukan dengan menerapkan teknik. Maaf penyaji, waktu sudah habis. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk demikian presentasi dari kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Ajeng Tita. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan dengan 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, boleh membuka mikrofonnya. Adakah yang ingin bertanya? Materi dari kelompok 1 dengan risiko infeksi pada keperawatan maternitas. Adakah yang ingin bertanya? Mungkin dari teman-teman. Mbak Alifa mungkin mau bertanya? Mbak Moderator izin bertanya. Oh iya, silakan Mbak Putri Aisyah ya. Baik. Perkenalkan sebelumnya, saya Putri Aisyah Rahmania. Izin bertanya kepada kelompok 1 ini,
Tadi sudah dijelaskan di intervensi pendukung itu ada ada pencegahan infeksi, ada perawatan luka, sama edukasi pencegahan infeksi. Yang ingin saya tanyakan, jika nantinya penulisan SDKI di ASKEP-nya itu untuk yang intervensi pendukung edukasi pencegahan infeksi itu sendiri atau udah masuk ke dalam yang pencegahan infeksi, ya itu kan ada 3 nih. Sedangkan di pencegahan infeksi itu ada yang edukasi sendiri. Nah, di kelompok nambahin juga intervensi pendukung edukasi pencegahan infeksi juga. Nanti penulisan di ASKEP sesuai SDKI-nya gimana? Gitu. Apakah sendiri atau campur digabung? Karena kan itu juga berbeda ya itunya. Tapi di yang awal itu yang di pencegahan infeksinya tuh udah ada edukasi gitu loh. Gitu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Bagaimana? Ya, terima Ya, kasih. baik, terima kasih Mbak Putri Aisyah atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada kelompok 1, apakah sudah mendapatkan pertanyaan dari Mbak Putri Aisyah mengenai bagaimana penulisan SDKI yang benar, menyesuaikan dengan diagnosa yang diangkat? Bagaimana kelompok 1? Sudah Mbak, sudah kami catat. Oh, Ini terima kasih. ya, terima kasih. Selanjutnya ada 2 kesempatan untuk penanya lagi. Untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya dari kelompok lain? Atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mungkin kepada kelompok 1? Mungkin Bu Tina ingin bertanya? Oh iya, siapa? Saya izin bertanya, saya Fania. Oh iya, Fania ya. Halo? Ya, silahkan Mbak Fania. Iya. Baik, saya izin bertanya untuk kelompok 1, untuk apakah COVID-19 itu dapat ditularkan dari ibu ke bayi yang belum lahir atau bayi yang baru saja lahir? Seperti itu, apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, bagaimana kelompok 1? Apakah sudah diterima pertanyaannya mengenai apakah COVID itu dapat ditularkan kepada bayi yang masih dalam kandungan ataupun bayi yang sudah dilahirkan? Bagaimana kelompok 1? Ya Mbak Asa, udah dicatat. Ya, baik. Terima kasih kepada penanya Mbak Fania ataupun pada presenter. Selanjutnya ada 1 kesempatan bagi penanya untuk bertanya kepada kelompok 1. Adakah yang ingin bertanya? Ada Mbak Asa. Iya, dari Mbak Siti Nilna ya. Ya. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Asa atas waktu yang diberikan. Di sini kan saya Nilna dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama itu tadi di Mola Hidato saya. Nah, itu dijelaskan bahwasanya tergantung dari jumlah mikroba yang masuk virulensinya serta daya tahan tubuh. Nah, kira-kira berapakah jumlah virus tersebut hingga bisa dikatakan infeksi pada Malohidatosa-nya itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi di PPT ada pada diagnosa keperawatan, faktor resikonya itu salah satunya
malnutrisi. Nah, kira-kira manajemen penata laksanaannya pada diagnosa faktor resiko malnutrisi tersebut apa? Karena di PPT ini yang tercantum intervensi keperawatannya hanya pada pencegahan infeksi sama perawatan luka. Seperti itu. Terima kasih Mbak Asa. Kira-kira pertanyaan saya atau tidak untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti Nilna. Untuk kelompok 1, apakah sudah bisa didapatkan mengenai pertanyaan dari Mbak Siti Nilna? Yaitu yang pertama mengenai mula hidatosa, berapa jumlah virus hingga disebut infeksi. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan kedua, yaitu manajemen penata laksanaan dalam diagnosa resiko malnutrisi. Bagaimana kelompok 1? Maaf Mbak Asa, bisa diulangi lagi? Oh iya, pertanyaan dari Mbak Siti Nilna itu ada 2. Yang pertama yaitu pada mula hidatosa yang telah dituliskan pada presentasi, itu berapa jumlah virus yang ditemukan hingga disebut dengan infeksi mula hidatosa tersebut. Kemudian yang pertanyaan kedua, mengenai bagaimana manajemen penata laksanaan resiko malnutrisi. Oh iya, makasih Mbak Asa. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, mohon maaf Bu Nia, ini hanya presentasi satu kelompok berarti nggih? Yang kelompok 456-nya? Kelompok 456-nya enggak? Karena saya tadi diberitahu oleh penanggung jawab bahwa Bu Nia hanya bisa presentasi oleh satu kelompok, Bu. Enggak, maksud saya kan gini, tugas satu set gitu ya. Jadi kan tugas pertamanya itu kan sebenarnya kelompok 1 itu kan kelompok 1, 2, 3 kan membuat konsep. Kemudian kelompok 4, 5, 6 membuat aspeknya. Cuman kok saya lihat ini kelompok 1 sudah lengkap gitu, ada konsepnya, ada aspeknya. Kemudian kelompok 4, 5 itu membuatnya apa? 4, 5, 6 itu literatur review, Bu. Oh, kelompok 6 literatur review. Oke, Iya. untuk satu tindakan ya. Sorry. Iya. Yo. Tapi nanti yang kelompok 4, 5, 6 literatur review-nya tolong di-share di sini, nanti kalau nggak cukup untuk presentasi kita diskusikan sesaat aja. Oke. Kelompok 1 dulu, yang kelompok 4 tolong di-share ya Aska. Nanti Bunia baca skimming, kita bisa diskusikan. Ya, oke, Nuansa. Berarti ini 1, 2, 3 ya Bu yang presentasi? Kelompok 1 dulu aja. Kelompok 1 aja. Berarti ini langsung ke kelompok 4, 5, 6 untuk menampilkan share screen ya? Iya, yang satu kelompok dulu aja. Kan berarti kelompok 4 membuat literatur review untuk intervensi yang di kelompok 1 ya? Iya. Ya, oke, siap. Oke, berarti kelompok 4 ya? Iya. Ya, selanjutnya terima kasih Bu Nia sebelumnya, mohon maaf. Untuk kelompok 4 bisa mempresentasikan presentasinya. Halo, kelompok 4. Halo? Iya moderator, untuk yang presentasi dari kelompok 4 nanti Mas Atalah. Oh iya. Ya, kepada kelompok 4 disilakan share screen dulu yang akan dipresentasikan oleh Mas Atalah. Materi dari kelompok 4 mengenai literatur review dalam intervensi resiko infeksi pada ibu post-seksio cesaria ya. Bentar lagi ini nomor laptopnya. Oh iya. Waktu untuk presentasi sama dengan kelompok 1, 10 menit, kemudian akan dibuka pertanyaan dengan 1 termin, 3 pertanyaan pada kelompok 4.
Bagaimana Mas Atala? Laptopnya saya masih lemot, maaf. Agak kesulitan mungkin kelompok yang satu kelompok, yang lain bisa membantu share screen. Atau mungkin sambil menunggu kelompok 4, kelompok 1 kalau sudah siap jawaban bisa Nuansa sambil isi Oke. waktu. Oke. Untuk kelompok 1, apakah sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan dari Mbak Putri Aisyah, Mbak Fania, dan juga Mbak Siti Nilna? Ya, Sudah? bisa saya menjawab pertanyaan Mbak Nilna, pertanyaan kedua dari Mbak Nilna? Oke, silakan Ibu Afiah, nggih. Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Bunia, dan selamat untuk semua teman-teman. Berkenan saya akan menjawab pertanyaan Mbak Nelna yang kedua, yaitu bagaimana kita mengatasi untuk resiko malnutrisi. Ya, kita ketahui bahwa malnutrisi itu bisa disebabkan karena ketidaktahuan atau ketidakmauan maupun ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakmauan karena terkait dengan mitos-mitos. Karena itu kita kaji dahulu yang menyebabkan apa. Ya. Jadi kalau misalnya karena ketidaktahuan berarti selain dikaji tadi ya cari penyebabnya, juga bagaimana kita kaji juga apa yang dia konsumsi. Misalnya setiap kali mengkonsumsi makan itu mestinya ada sumber kalori, kemudian sumber protein dan lemak, kemudian ada sumber sayur dan buah serta susu. Ya, kita kaji kualitas maupun kuantitasnya. Sehari berapa kali, kemudian apa yang dimakan dan seberapa yang dimakan. Kemudian dikaji juga bagaimana dia cara mendapatkannya, apakah dengan beli atau dengan masak, karena ini akan berpengaruh ya. Misalnya kalau masak telur, kalau beli itu cenderung mesti sampai matang, sampai hitam kuning-kuningnya dan sebagainya. Dan karena kita tahu bahwa pola masak itu juga akan berpengaruh ke nutrisi. Setelah kita kaji apa penyebabnya, kita atasi sesuai penyebabnya. Kalau misalnya dia karena ketidaktahuan, berarti kita beritahu, kita informasikan ya bagaimana kita konsumsi. Misalnya pada ibu hamil, yaitu tentunya seberapa sih apa yang harus dimakan. Jadi menu seimbang untuk ibu hamil yang mencukupi kualitas dan kuantitasnya, kemudian jenisnya, seberapa banyak kalorinya, kita utarakan dalam ukuran rumah tangga. Ya, misalnya, ibu harus makan misalnya karbohidratnya sehari 3 piring, satu ukuran, satu piringnya ya dengan 200 gram, kemudian lauk hewaninya 4 potong, lauk nabatinya 3 potong, sayur 3 mangkok, buah 2-3, susu 1 gelas. Ini kita uraikan begitu ya, sehingga dia akan tahu. Kemudian kita cari faktor lain yang berpengaruh. Misalnya tadi cara masak, atau mungkin ada kecacingan sebelumnya, kemudian ada HB-nya berapa. Karena HB rendah itu pun akan berpengaruh terhadap nafsu makan begitu. Kemudian kalau memang ini ketidakmampuan, kita ajari bagaimana ibu itu menyusun menu yang sehat tapi tidak mahal. Misalnya setiap ibu hamil membutuhkan protein, ya. Tetapi kalau proteinnya
daging merah itu tentunya 1 kilonya sudah 130. Tetapi kalau ikan itu kalau di Pekalongan ada ikan yang sekilo 20.000. Nah ini jadi bagaimana menyusunnya, kemudian penggunaan cara masak yang benar, bahkan kalau bagus lagi kalau misalnya saya punya pohon bayam 3 saja sampai saya kasihkan ke tetangga ya misalnya. Karena kalau dia nggak mampu ember bekas saja bisa dikasih ndut, kasih lele atau kasih belut. Nah ini jadi banyak cara kalau ibu itu tahu. Kemudian kalau ini belum teratasi kita lakukan rujukan. Di puskesmas itu ada program untuk peningkatan gizi baik pada ibu hamil maupun pada balita kayak gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afia. Selanjutnya untuk kelompok 4 apakah sudah siap? Mohon maaf sebelumnya. Kepada penanya Mbak Siti Nilma apakah sudah cukup menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Nilma? Ya, sudah cukup menjawab Mbak Asa. Terima kasih Bu Afia atas jawaban yang telah diberikan. Sami-sami. Terima kasih kepada Bu Afia dan juga Mbak Siti Nilma. Selanjutnya kelompok 4 apakah sudah siap pada presentasinya? Sudah Mbak Asa. Ya, silahkan pada kelompok 4 presentasi 10 menit dari sekarang. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atau Maafanuddin dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi risiko infeksi pada ibu post seksio sersaria. Next. Bisa di next. Halo? Halo? Yang kedua bisa di nah. Untuk yang kedua sendiri, slide kedua itu ada latar belakang. Latar belakangnya itu persalinan adalah proses pergerakan keluar janin plasenta dan selaputnya dari dalam rahim melalui jalan lahir. Berbagai perubahan terjadi pada sistem reproduksi ibu dalam hitungan hari dan minggu sebelum persalinan dimulai. Seksio sersaria itu adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus. Next. Untuk pengertian seksio sersaria sendiri, seksio sersaria merupakan persalinan dengan melahirkan janin melalui insisi pada dinding abdomen dan dinding rahim. Persalinan dengan seksio sersaria terjadi jika ibu tidak dapat melahirkan per vaginam. Next. Infeksi post-seksio sersaria. Infeksi luka post-seksio sersaria merupakan kondisi di mana tubuh mengalami perubahan patologis yang disebabkan oleh jahitan sayatan persalinan abdominal yang menyebabkan cedera seluler dan berbagai multiplikasi mikroorganisme. Faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah jumlah bakteri, tipe dan virulensi bakteri, serta pertahanan tubuh host, sistem imunologik, respon ibu terhadap benang jahit, status nutrisi yang buruk, penyakit host, kegemukan, dan waktu preoperasi di rumah sakit, obat-obatan, serta personal hygiene, dan lainnya. Next. Untuk klasifikasi seksio sersaria sendiri, ada yang pertama adalah seksio sersaria ekstraperitoneal. Yang kedua adalah seksio sersaria klasik. Yang ketiga adalah seksio sersaria disertai histerektomi. Next.
Untuk faktor terjadinya infeksi seksio-sersaria itu infeksi luka pos SC, itu yang pertama adalah usia, yang kedua adalah status gizi berdasarkan BHB. Next. Yang ketiga adalah berat badan, dan yang keempat adalah penyakit penyerta. Selanjutnya adalah obat-obatan, tes luka, dan selanjutnya adalah merokok. Selanjutnya, nah untuk intervensinya sendiri, yang pertama kami mengambil diagnosa keperawatan resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif, itu setelah dilakukan 3 kali 24 jam, tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil, nyeri pasien menurun, tidak ada demam, bengkak, dan cairan, berbau busuk, kebersihan badan dan tangan meningkat, observasi, monitor tanda gejala infeksi lokal maupun sistemik, terapi terapeutik, itu batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit pada area post SC, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, pertahankan teknik aseptik. Yang selanjutnya adalah edukasi, itu jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan mencuci tangan yang benar, ajarkan periksa kondisi luka, ajarkan meningkatkan asupan nutrisi, dan ajarkan etika baku. Next. Intervensinya yang selanjutnya adalah anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, kolaborasi pemberian imunisasi dan pemberian antibiotik jika perlu. Yang perawatan pasca seksio-sersaria itu dengan observasi, dengan mengidentifikasi tanda riwayat kehamilan dan persalinan, tanda-tanda vital ibu, monitor tanda-tanda vital ibu, respon fisiologis dan kondisi luka keharusan. Untuk terapeutik sendiri adalah diskusikan perasaan, pertanyaan pasien terkait pembedahan, motivasi mobilisasi, fasilitasi kontak, memberikan yang edukasi itu yaitu dengan memberikan informasi pada ibu dan keluarga tentang kondisi ibu dan bayinya, ajarkan latihan ekstremitas, anjurkan ibu cara menyusui jika memungkinkan, anjurkan ibu mengonsumsi TB. Next. Ini untuk review jurnalnya sendiri. Jurnal yang pertama itu tentang terjadinya infeksi luka operasi post seksio-sersaria. Untuk identitas jurnal, yaitu judulnya itu adalah determinan terjadinya infeksi luka operasi post seksio-sersaria, penulisnya Rina Kartikasari dan Leni Lingrum, tahun 2020, penerbit Pelatihan Health Journal. Untuk yang jurnal kedua yaitu hubungan mobilisasi dini post seksio-sersaria dengan penyembuhan luka. Untuk penulisnya Peniwati dan Rita Hartati tahun 2019, penerbit Journal of Healthcare Technology and Medicine, volume 5 nomor 2. Untuk lanjutnya pada jurnal tersebut yang pertama itu bisa disimpulkan bahwa faktor risiko terjadinya infeksi luka operasi dan post seksio-sersaria adalah status gizi, kadar hemoglobin, dan perawatan luka. Anemia merupakan faktor risiko yang tinggi terjadinya infeksi luka operasi pada post seksio-sersaria. Untuk yang pada jurnal kedua, itu bisa disimpulkan bahwa melakukan mobilisasi dini dengan baik di RSU Avicenna BRUN tahun 2019 dengan itu sebanyak 21 responden. Penyembuhan luka operasi ibu mayoritas berada pada kategori tepat itu 22 responden, dan berdasarkan hasil uji Chi-square, nilai P-nya itu 0,001 kurang dari alfa 0,05. Sehingga ada hubungan antara mobilisasi dini post seksio-sersaria dengan penyembuhan luka operasi. Next. Ini adalah seksio-sersaria. Pengertiannya adalah suatu pembedahan yang guna melahirkan anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus. Indikasinya itu panggul sempit absolut, kegagalan melahirkan secara normal, tumor jalan lahir, stenosis cervix, placenta previa, distorsi cephalopelvic, dan ruptur uteri. Dan indikasi janinnya itu kelainan letak gawat janin, prolapsus placenta, dan perkembangan bayi yang terhambat dan mencegah hipoksia janin. Untuk terjadinya infeksi luka pada post seksio-sersaria itu dikarenakan sistem imunologi, respon ibu terhadap benang janin, dan status nutrisi yang buruk, penyakit pada host, kegemukan, dan namanya waktu tunggu operasi, umur, obat-obatan, dan
personal hygiene. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Afa, perwakilan dari kelompok 4 yang telah mempresentasikan presentasinya mengenai jurnal literatur. Kemudian selanjutnya saya buka pertanyaan untuk 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya kepada kelompok 4, dipersilahkan membuka mikrofonnya. Oke, Bu Afia. Oke. Apakah ingin bertanya? Betul. Oh, betul. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Mungkin Bu Titi ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan, Bu Titi? Untuk kelompok 4? Bu Titi itu kerjaannya jawab, Mbak, bukan tanya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Sudah kok sesuai dengan dawuhnya Bu Nia yang tua didawuhi Sebagai follower ya, memantau. Bu. Oke. Memantau. Anu aja Mbak Nuansa, sambil nunggu waktu, pertanyaan bisa dicat dengan kembali ke kelompok 1 untuk menjawab aja. Oke. Ya, terima kasih pada Bu Nia. Saya akan bertanya kepada kelompok 1, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Putri, Mbak Fania, dan Mbak Nilna? Halo, kelompok 1? Kelompok 1, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari penanya? Atau mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Mbak Asa boleh bertanya lagi? Oh iya, boleh Mbak Nilna. Ya, terima kasih Mbak Asa atas waktu yang diberikan. Mohon izin saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Tadi di PPT dijelaskan ya terkait dengan infeksi luka pos SC itu dikarenakan ada beberapa hal. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, kira-kira dari beberapa hal tersebut, beberapa penyebab tersebut persentase tertinggi hingga saat ini itu disebabkan karena apa? Karena ini kan di PPT-nya disebutkan banyak sekali. Terus di sini saya masih agak kurang jelas terkait dengan terjadinya infeksi luka pos SC itu yang dimaksud dengan respon ibu terhadap benang jahit sama tidak menutup kemungkinan faktor lingkungan itu juga mempengaruhi. Karena dari pengalaman yang saya temukan ketika praktek di rumah sakit itu sempat ada pasien ibu dengan pos SC, dia ternyata infeksi lagi hingga jahitannya itu kayak apa namanya sampai jahitannya itu membuka dan ada nanahnya sehingga pasien tersebut harus dioperasi kembali seperti itu. Mungkin pertanyaan dari saya cukup itu aja untuk kelompok 4. Terima kasih Mbak Asa. Ya, terima kasih Mbak Nilna. Pertanyaan dari Mbak Nilna untuk kelompok 4 yaitu yang pertama mengenai infeksi luka pos SC, disebutkan beberapa faktor. Itu untuk presentasi tertinggi dari penyebab-penyebab itu yang mana? Kemudian untuk pertanyaan kedua, bisa dijelaskan kembali mengenai respon ibu terhadap benang jahit dan juga faktor lingkungan yang menyebabkan infeksi luka pos SC. Bagaimana kelompok 4, apakah sudah bisa diterima pertanyaannya? Sudah, Ya, baik. Terima kasih pada Mbak Nilna maupun presenter. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya. Atau mungkin dari kelompok 1 sudah menyiapkan jawaban
pada 3 pertanyaan yang tersisa? Halo, kelompok 1? Mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 4. Masih terbuka 2 pertanyaan untuk kelompok 4. Halo? Mungkin Mbak Pita sudah bisa mendapatkan jawabannya. Ya, Mbak Asa mencoba menjawab Ya, pertanyaannya Fania ya, silakan Mbak Pita. tentang apakah ibu hamil itu dapat menularkan janinnya atau bayi yang saat sudah dilahirkan. Jadi menurut CDC itu sampai sekarang belum ada yang membuktikan bahwa perempuan hamil itu air ketuban atau saat melahirkan itu dapat menularkan virus COVID-19 ke janinnya. Namun apabila bayi baru lahir itu bisa terkena COVID-19 karena terpapar udara ataupun semisal kita tidak cuci tangan pada saat ingin memegang bayinya tersebut, entah itu tenaga kesehatan ataupun ibunya sendiri. Seperti itu. Apabila mungkin masih ada yang salah bisa dikoreksi. Ya, terima kasih Mbak Pita telah menjawab pertanyaan dari Mbak Fania. Bagaimana Mbak Fania, apakah sudah jelas jawaban dari kelompok 1 melalui Mbak Pita? Iya, terima kasih untuk Pita jawabannya. Jawaban sudah diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Fania maupun Mbak Pita. Selanjutnya ada pertanyaan masuk untuk kelompok 4 dari Mbak Lila dari kelompok 6. Untuk intervensi yang dipaparkan, salah satu intervensi pada diagnosis risiko infeksi, diberikan intervensi terapeutik mobilisasi dini pada perawatan pasca SC. Bagaimana perawat memotivasi untuk mobilisasi dini 6 jam jika pasien pos SC masih merasakan nyeri dan pasien takut luka jahitnya terbuka? Bagaimana kelompok 4, apakah sudah mendapatkan pertanyaannya? Sudah, Mbak. Ya. Terima kasih kepada Mbak Lila yang telah bertanya. Selanjutnya ada satu kesempatan pertanyaan lagi. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat. Atau mungkin kelompok 1? Ya, tadi siapa? Izin Mbak Asa. Ya, silahkan Mbak Alifah. Izin membantu menjawab dari pertanyaan kelompok 1 dari Mbak Nilna yang mengenai jumlah virulensi untuk menetapkan bahwa seseorang itu terkena mola hidatidosa. Jadi saya belum menemukan berapa jumlah virulensi untuk ditetapkannya bahwa pasien itu terkena mola hidatidosa. Akan tetapi terdapat pemeriksaan laboratorium pada jumlah HCG, beta HCG di dalam urin apabila sudah melebihi 100.000 IU, itu sudah bisa ditetapkan bahwa pasien itu terkena mola hidatidosa. Selain itu, bisa juga melalui pemeriksaan HCG pada serum apabila sudah melebihi 40.000 IU itu sudah bisa ditetapkan terkena mola hidatidosa. Selain itu masih ada pemeriksaan laboratorium yang lainnya seperti dengan peningkatan leukosit yang melebihi batas normal atau melebihi 10.000 DL. Seperti itu. Mungkin ada yang menambahkan yang lain dari kelompok. Terima kasih Mbak Asa.
Ya, terima kasih Mbak Alifa telah menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Nilna. Mbak Nilna, bagaimana? Apakah jawaban dari kelompok 1 cukup membantu menjawab? Cukup, Mbak. Barangkali kalau dari anggota kelompok atau yang lainnya mau menambahkan, silakan. Terima kasih kepada Mbak siapa tadi yang jawab ya? Mbak Alifa. Oh iya, Mbak Alifa. Terima kasih Mbak Alifa atas jawabannya. Ya. Terima kasih kepada Mbak Nilna maupun Mbak Alifa yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Nilna. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan kembali untuk kelompok 4 atau mungkin ada dari kelompok 1 yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Aisyah mengenai bagaimana SDKI yang sesuai dengan intervensi. Ya. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin menjawab mungkin? Nuansa minta tolong kalau untuk yang pertanyaan 1 nanti bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja Bunia diskusi untuk masalah SDKI, masalah 3S ya. Untuk yang pertanyaan 1 di cancel aja. Berarti langsung ke kelompok 4 ya. Itu di chat kan tadi ada untuk pertanyaan. Iya, sudah dibacakan tadi. Iya. Ya. Kepada kelompok 4, mungkin ada yang sudah bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Nilna maupun dari Mbak Lila. Halo, kelompok 4? Iya, Mbak Nuansa. Ya, sudah bisa dijawab, Mbak Noni? Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Lila. Oh iya, baik, silakan. Pertanyaannya, bagaimana perawat memotivasi untuk mobilisasi dini 6 jam jika pasien pos-EC masih merasakan nyeri dan pasien takut luka jahitan terbuka? Pastinya sebelum kita melakukan motivasi tersebut, kita sebagai perawat juga harus tahu kapan waktu yang tepat dan diperbolehkan untuk pasien pos-EC, SC melakukan mobilisasi. Kita sebagai perawat juga menjelaskan manfaat mobilisasi dini pada penyembuhan luka itu seperti untuk mempercepat kesembuhan luka, memperlancar pengeluaran lokea, dan mencegah terjadinya trombosis atau tromboemboli. Saat dilakukannya mobilisasi, pastinya sirkulasi darah akan normal dan mempercepat pemulihan kekuatan ibu. Jika kita sudah memotivasi ibu dan memberitahu manfaat dari mobilisasi dini pada penyembuhan luka, saya rasa ibu pos-SC juga akan melakukannya. Itu saja Mbak Asa yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Mbak Lila, apakah sudah bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak Noni. Bagaimana Mbak Lila? Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Lila? Halo, Mbak Lila? Ya, baik, terima kasih kepada penanya Mbak Lila maupun Mbak Noni. Selanjutnya ada pertanyaan kedua untuk kelompok 4. Dari Mbak Nilna itu ada 2 pertanyaan, mungkin dari kelompok 4 sudah bisa menjawab. Atau mungkin ada yang ingin bertanya kembali kepada kelompok 4. Saya beri satu kesempatan bagi penanya yang ingin bertanya. Halo? Kelompok 4 mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin Mas Ava? Mas Atalah mungkin bisa menjawab. Halo?
Kelompok 4 bagaimana? Halo. Ada yang belum terjawab, Nuansa? Ada Bu, 2 pertanyaan dari Mbak Nilna mengenai infeksi luka pos Untuk SD. kelompok 4 ya? Untuk kelompok 4 ya? Iya, kelompok 4. Oke. Mbak Anissa, Mbak Ajeng, Mbak Atika, Mbak Tania, Mbak Najah, Mbak Astika, Mbak Putri, Mbak Sapna, Mas Taufik, Mbak Diah, Mbak Afninda, Mbak Neta. Mungkin ada yang bisa menjawab? Mbak Isti, Mbak Santika, Mbak Ayu, Mbak Fadila, Mbak Mareta, Mbak Aida, Mbak Nurfiani, Mas Joni, Mbak Heni, Mbak Nulfa. Mungkin ada yang bisa menjawab perwakilan dari kelompok 4. Kalau di luar kelompok boleh nggak, Mbak Ya, Nuansa? boleh Ibu, dipersilakan kalau ingin membantu menjawab. Mohon izin kelompok supaya tidak vakum. Yang pertama tadi sedikit menambahkan dari jawaban yang Mbak Noni tadi tentang mobilisasi pos SC. Selain yang tadi disampaikan, yang perlu diingat adalah untuk kondisi dari ibu yang di SC. Selain kondisi ibu, itu juga jenis anestesinya. Apakah anestesinya menggunakan anestesi spinal ataukah anestesi general. Jadi ini juga akan mempengaruhi dari mobilisasi. Kemudian berkaitan dengan yang vakum ini adalah penyebab infeksi luka SC. Itu secara umum proses penyembuhan luka itu hampir sama. Jadi yang pertama adalah karena proses penyembuhan luka itu dibutuhkan adalah epitelisasi atau pembentukan sel-sel baru, maka dari kondisi pasien atau kondisi ibu yang pertama akan berpengaruh, yaitu misalnya ibunya menderita anemi sebelumnya, ini nanti proses penyembuhan luka juga akan terhambat. Kemudian ibu yang mengalami komplikasi pada saat proses hamil sampai dengan bersalinnya, misalnya sudah terjadi perdarahan banyak, ini juga akan nanti proses penyembuhan juga akan berpengaruh. Kemudian jadi kondisi ibu, kemudian juga yang tadi dari struktur tubuh ibu itu masing-masing ibu akan berbeda. Ada ibu yang memang anti atau tidak bisa menerima bahan lain masuk di tubuh, termasuk tadi alergi terhadap benang. Jadi maka ibu tadi akan proses penyembuhan luka dari SC tadi bahkan bisa terjadi tidak menutup, tidak terjadi infeksi tadi. Kemudian yang keempat adalah dari yang sebenarnya secara utama sejak awal pada proses SC itu sudah dilakukan adalah sterilisasi, ya.
mungkin pada saat pelaksanaan SC sudah dilakukan, tetapi pada saat post-op-nya dengan kondisi-kondisi pasien yang kondisinya dalam keadaan kurang menguntungkan tadi, mungkin dari anemi, gizinya buruk ya, kemudian perdarahan, apalagi ditambah dengan penyakit-penyakit penyerta yang lain misalnya, sehingga kondisi ibu turun, maka di dalam perawatannya personal higiennya kurang, ibu akan terjadi luka infeksi. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari penyebab infeksi luka yang beberapa faktor tadi. Ya. Terima kasih Bu Titik Sapartina sudah membantu menjawab pertanyaan untuk kelompok 4. Pertanyaan dari Mbak Nilna, keduanya saya rasa sudah cukup terjawab oleh Bu Titik. Bagaimana Mbak Nilna, apakah sudah cukup menjawab? Cukup Mbak Asa. Terima kasih Bu Titik atas jawaban yang diberikan. Sama-sama Mbak Nilna. Ya, terima kasih Mbak Nilna dan juga Bu Titik yang membantu menjawab maupun bertanya. Selanjutnya masih tersisa satu pertanyaan yang akan dijawab oleh Bu Nia yang akan dibukakan diskusi. Terima kasih untuk presenter dan juga penanya. Saya kembalikan kepada Bu Nia. Oke, terima kasih sekali Nuansa, bagus sekali ini moderatornya gitu ya. Dalam mengatur jalannya diskusi. Mohon maaf nih observernya nanti tugasnya lain kali karena punya dikejar waktu juga. Kalau untuk secara keilmuan saya terima kasih ada Bu Afia, ada Bu Titik, Bu Iis, mungkin Mbak Ajeng dan sebagainya dan ibu-ibu yang lain gitu yang lebih senior yang bisa bersama-sama nanti berdiskusi dengan teman-teman di kelas gitu ya untuk memperdalam masalah keilmuan ini gitu ya, karena saya yakin kalau masalah itu harusnya sudah advance gitu ya. Sorry kepencet. Sudah advance gitu ya, memahami sekali. Hanya kalau Bu Nia itu pengen meyakinkan pada teman-teman semua, karena teman-teman semua ini kan nanti berada di lapangan, harapan saya sih segera bisa turun ke lapangan ya. Nurse kok jadi mahasiswa sastra itu kan jangan gitu ya. Nurse ya harus jadi mahasiswa yang terampil gitu ya, yang bisa langsung hands on di rumah sakit, bergabung dengan perawat-perawat untuk mengasah keterampilan, karena itulah gitu ya untuk profesi nurse gitu ya. Nah, teman-teman semua gitu ya, baik Bapak Ibu maupun saudara yang sekarang ini bergabung di Nurse 6, kami ingin mempunyai pemahaman yang sangat kuat gitu ya, kenapa pada kesempatan ini Bu Nia mengajak untuk berdiskusi tentang dokumentasinya dan literatur review gitu ya. Karena apa? Saudara itu nanti bergabung di lahan itu ketemu dengan teman-teman dari universitas gitu ya, baik universitas yang bonafit maupun universitas yang baru berjalan juga gitu ya. Nah, kemampuan saudara itu di dalam proses thinkingnya gitu ya, proses berpikir, proses berdebat gitu ya dengan teman-teman yang ada dari universitas itu jadi pede gitu ya, harus, karena beberapa dekade yang lalu gitu ya, dari nurse-nurse sebelumnya itu sering tidak percaya diri kalau berdampingan dengan teman-teman nurse dari universitas. Makanya harapannya kalau yang dari ibu-ibu senior pastilah mereka jadi backup gitu ya, teman-teman yang fresh graduate. Tapi teman-teman fresh graduate itu ayolah saudara itu terbiasa baca tentang NCP, tentang Nanda Noknik maupun 3S, serta literatur reviewnya diperdalam gitu ya, supaya saudara saat berdiskusi dengan teman-teman dari universitas saat nanti di LAN, PD-nya kuat gitu ya, harus. Poltekkes ini namanya sudah bergaung demikian hebatnya untuk UKOM gitu ya, dan saudara kan harus demikian juga. Nah,
Tadi dari pertanyaan teman-teman untuk yang terkait dengan 3S pengangkatan diagnosa, saya ingin saudara paham sekali bagaimana mengangkat suatu diagnosa gitu ya. Kalau dari teman-teman tadi yang diwakili oleh kelompok 1 ini kan mengangkat diagnosanya kan tentang resiko infeksi gitu ya. Nah, kalau kita melihat diagnosa resiko infeksi gitu ya, di mana tadi sudah diawali, sebentar saya buka tentang resiko infeksinya gitu ya. Risiko infeksi sebenarnya kalau kita mencari risiko infeksi itu sangat mudah sekali karena di dalam buku SDKI ini menggunakannya abjad gitu ya. Jadi kalau kita buka risiko infeksi ya langsung aja cari huruf R gitu ya. Karena itu berada di abjad. Nah, untuk mencari etiologi gitu ya, karena ini namanya saja risiko. Risiko itu kan tidak perlu menggunakan etiologi gitu ya, karena risiko gitu ya. Dan sebenarnya namanya saja risiko infeksi. Kalau risiko infeksi harusnya diagnosanya ini belum ada etiologi yang bisa ditegakkan. Jadi tidak perlu menggunakan etiologi karena baru risiko gitu ya. Dan pada kasus-kasus yang sudah infeksi harusnya jangan diangkat menjadi diagnosa risiko gitu ya. Makanya ini kan masih beresiko gitu ya, belum ada data yang mendukung yang kuat. Makanya teman-teman harus hati-hati kalau ngambil diagnosa risiko, harusnya memang penegakan diagnosanya belum jelas dan tidak perlu digunakan etiologi untuk diagnosa risiko infeksi. Nah, yang pengen saya tekankan pada teman-teman semua, kalau yang ada yang membawa buku buku SDKI, saudara kalau sudah tahu risiko infeksi ini diangkatnya oleh apa? Saudara baru bisa melihat ke faktor risikonya gitu ya. Yang perlu Bunia tekankan adalah saudara saat mau membuat kriteria hasil. Jadi kalau mau membuka luaran SLKI itu setelah resiko infeksi bukalah langsung di halaman belakang gitu ya. Buka halaman belakang gitu ya. Oh iya, buka halaman belakang, carilah huruf R untuk risiko infeksi gitu. Jadi kalau mau mencari kriteria hasil, saudara harus familiar dengan 3S. Bukalah langsung di SLKI itu halaman belakang. Cari kalimat risiko infeksi. Oh, risiko infeksi itu untuk kriteria hasilnya luaran utama adalah tingkat infeksi lah. Kemudian saudara baru mencari luaran tambahan karena kan tidak ada yang namanya kriteria hasil itu hanya satu saja, pasti ada kriteria hasilnya ada beberapa. Nah, saudara baru mencari luaran utama tingkat infeksi untuk luaran utama. Sudah pada paham semua ya cara buka SLKI ya? SLKI buka halaman belakang untuk resiko infeksi. Oh, resiko infeksi itu untuk kriteria hasilnya di sini ada utama dan tambahan. Baru saudara buka untuk utama tingkat infeksi, bukalah dari halaman depan, cari huruf T, tingkat infeksi kan gitu. Ya. Kemudian untuk setelah setelah ketemu tingkat infeksi, oh luarannya ada tingkat infeksi dan luaran tambahan integritas kulit karena namanya resiko itu kan pasti ada integritas kulitnya juga. Bukalah integritas kulit, cari huruf I. Gitu ya saudara sekalian ya. Jangan hanya terpaku untuk kriteria hasil satu saja. Buka juga untuk yang luaran tambahan. Gitu ya. Karena kan di makalah teman-teman ini tidak menuliskan kriteria hasilnya langsung ke intervensi. Harusnya kelompok penyaji setelah ketemu diagnosa resiko infeksi harus membuat kriteria hasilnya dengan melihat luarannya gitu ya, melihat
apa namanya SLKI. Ini kayaknya belum dilakukan oleh kelompok penyaji kelompok 1. Caranya membuat kriteria hasil seperti apa tadi yang Bunia ajarkan. Lihatlah di halaman belakang untuk diagnosa risiko infeksi. Risiko infeksi ini ada mempunyai kriteria hasil luaran utama dan luar tambahan. Bagaimana cara menentukan kriteria hasil? Bukalah setelah ketemu luaran utama yang tingkat infeksi, baru maju ke halaman depan mencari tingkat infeksi atau integritas kulit, gitu ya, atau status nutrisinya. Silakan, saudara mau menentukan kriteria hasil dengan standar apa, gitu ya, sesuai dengan data pendukung yang saat saudara menentukan diagnosanya. Begitu? Ini baru luaran loh ya, baru kriteria hasil. Paham cara membuka SLKI-nya? Ya, jadi membuka SLKI itu harus dari belakang dulu. Baru ke depan setelah mau ketemu luaran tentang apa. Pada bawa buku 3S enggak? Masalahnya itu Bunia, mungkin buku aslinya tidak ada, jadi mau buka belakang. Ayo, mahasiswa NAS, Bu Titik, dan yang lain-lain, mahasiswa NAS harus punya 3 paket buku S, harus. Siap, saya langsung mau pesen, Bu. Di mana Ya. itu? Ke Ungaran. Ayo, Aska. Aska bisa mengkoordinir teman saudara kalau menghormati penulis, jangan fotokopi. Tidak boleh fotokopi. Pesen ke PPNI di Ungaran, koordinir, langsung beli 1 set SDKI-nya. Langsung beli ke PPNI, dan ini ada, aku nak ngomong kitab saru ya, soalnya apa jenis kuliah kok nganggo kitab. Buku wajib aja lah. Buku wajib yang dimiliki oleh anak nurse adalah untuk ini kan pencapaian apa ya, kemampuan jenengan menguasai membuat askep, harus harus punya 3S. Ayo Aska dikoordinir bagaimana caranya, nggak begitu mahal, menghubungi PPNI di Ungaran untuk beli buku. Jadi jangan fotokopi lah, menghormati apa namanya, saudara dari plagiatismenya itu dihilangkan sebagai seorang ilmuwan. Itu itu untuk karena untuk kelompok ini kan tidak membuat kriteria hasilnya, mencari gitu nggih. Nah, tadi sudah ditanyakan juga untuk intervensi. Jadi tadi kalau sudah membuat luaran atau kriteria hasil, melihatnya di buku SLKI. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menentukan intervensinya dari diagnosa yang ada, sama, buka halaman belakang dulu, cari diagnosa risiko infeksi, gitu ya. Di halaman belakang risiko infeksi, halaman piro ya. Ayo, wis ketemu halaman berapa? 505, Bu. 505. Oke, bagus. Nah, saudara bisa mencari 505. Di sini intervensi yang dilakukan itu banyak sekali. Namun, saudara bisa pilih sesuai kondisi pasien. Kebetulan nih, teman-teman ini, untuk intervensi utamanya melihatnya adalah di pencegahan infeksi ya ini ya. Nah, cuman saudara kalau membuat rencana tindakan apa sih biur itu hanya menulis persis yang ada di sini. Iya. Lalu jenenge anu apa namanya, itulah kesulitan kuliah daring itu kan kayak gitu, kadang nggak sadar ya. Pencegahan infeksi halaman berapa cantik? Aku tadi udah tangan kok, Mista. Tadi mau tanya soal 278. Jadi pencegahan infeksi itu ya. Pencegahan infeksi itu di halaman 278 ya. Nah, saudara semua. Jadi begini. Saudara ini kan namanya buku acuan ya. Jadi buku acuan ini kan untuk secara teoritik. Tapi kan jenengan punya pasien atau apa namanya tindakan yang dilakukan pada kasus yang diangkat
itu kan tidak semuanya sama dengan yang ada ditulis di buku ini. Jadi pilihlah untuk pencegahan infeksi sesuai dengan kasus yang diangkat. Jadi tidak semua harus ditulis, mboten. Dan tadi saat kita lihat di belakang 505 ini, kan intervensinya tidak hanya pencegahan infeksi, banyak. Ada intervensi pendukung yang lain. Lah, Bapak Ibu bisa pilih. Selain intervensi utama, bisa pilih intervensi pendukung juga. Cuman ingat, harus disusun sesuai dengan 4. Observasi dulu, baru terapeutik, baru edukasi, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Harus disusun urut seperti itu. Dan intervensi yang dilakukan bisa dipadukan. Bisa ngambil intervensi dari pencegahan infeksi, bisa ngambil intervensi dari tentang apa ini ya, latihan batuk efektif misalnya gitu ya. Jadi bisa ngambil intervensi utama dan pendukung dikombinasi dengan urutan observasi dulu, terapeutik dulu, edukasi dulu, baru kolaborasi. Oke, disesuaikan dengan kasus yang diambil. Ini kayaknya pertanyaannya kan tadi ada pertanyaan yang seperti itu. Gitu ya, karena kebetulan kelompok ini hanya ngambil satu intervensi dari intervensi utama saja. Untuk intervensi pendukungnya belum. Gitu. Ya, oh, sudah sih, cuman harusnya langsung dituliskan bareng aja gitu. Ya. Ini sebagai apa sih istilahnya? Trigger buat Bapak Ibu dan saudara sekalian cara membaca psiki gitu ya. Jadi intervensinya disesuaikan dengan kasus yang diambil. Ingat kembali Bapak Ibu sekalian dan saudara, di sini kan dikolaborasi misalnya kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu, kan nggak boleh kalau kita membuat perencanaan dengan kalimat seperti ini. Kalau jenengan nanti, nah kalau secara teoretik oke lah. Tapi kalau saat Bapak Ibu serta saudara turun ke lapangan sudah dapat kasus, membuat perencanaan tidak boleh menulis hanya seperti ini. Kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Namanya saja kolaborasi, pasti ada dokter yang sudah memberikan advis obatnya. Tuliskan aja langsung pemberiannya amoxicillin 500 mg 3 kali via infus atau vena, kan begitu, harus dituliskan. Namanya nurse membuat perencanaan, associate-nya harus bisa melakukan. Oh, nurse-ku minta memberikan rencananya amoxicillin 3 kali, yo berarti saya nanti akan associate-nya gitu ya, perawat associate-nya gitu ya, yang di vokasi bisa langsung, oh berarti yang diberikan adalah amoxicillin 500 mg begitu ya. Jadi jangan menuliskan kalau kita berada di lapangan nanti ngambil kasus untuk rencananya, jangan nulisnya menggunakan tanpa rencananya tanpa operasional gitu ya, tidak operasional. Kayaknya memang kita bisa simpelnya seperti itu saja gitu ya. Teman-teman semua gitu untuk menuliskan. Tadi Bu Nia menanggapi cara kelompok menyajikan dalam membuat NCP ini. Sebenarnya memang kita harus butuh waktu gitu ya untuk mendiskusikan penulisan dokumentasi ASKEP ini karena ini adalah kemampuan utama nurse gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian, sementara ini dunia sih nanti kalau saat berada di lapangan panjenengan harus paham banget gitu ya untuk nulis menggunakan 3S ini gitu. Ada mungkin Bunia mau bukanya cuma satu, kalau ada yang klarifikasi, ternyata Bunia sudah dihubungi segera merapat ke Poltek gitu ya. Ada mungkin Bunia mohon maaf ya nggak bisa panjang-panjang gitu, karena ini ada darurat panggilan dari Poltekkes untuk segera bergabung di vaksinator. Ada mungkin satu yang mau klarifikasi masalah 3S ini? Dan sambil nunggu teman-teman kalau ada yang ingin klarifikasi tadi yang literatur review ya. Literatur review saya rasa pasti dosen-dosen yang lain sudah banyak menugaskan bagaimana saudara itu harus familiar sekali saat
melakukan searching gitu ya, menggunakan kata kunci. Saya rasa dosen lain sudah banyak membahas, Bunia nggak usah membahas, dan itu harus dikuasai oleh anak MES saat membuat literatur review. Dan saudara upayakan kalau menulis membuat literatur review, upayakan kalau bisa belajar di publish gitu ya. Cici baik. Tadi ngomongin tentang intervensi mobilisasi. Coba saudara belajar bagaimana membuat intervensi mobilisasi dengan literatur review, dicoba untuk dipublish gitu. Oh, hebat sekali anak MES kalau sudah kebiasaan untuk menulis untuk bisa dilakukan publish gitu. Ya, ada? Yuk, yang mau didiskusikan masalah tadi penggunaan 3S gitu ya, beberapa kekurangan dari kelompok penyajib dan yang harus dikuasai oleh teman-teman yang sekarang ngambil MES 6 ini. Wonten? Wonten Ibu. Monggo Bu Titi, Gus Pundi. Terima kasih Ibu untuk ilmunya, apalagi dengan berkaitan dengan 3S tadi, mulai dari bridging pertama, juga beberapa kali diperkenalkan dengan 3S gitu, dan beberapa kali diskusi tampaknya luar biasa karena ini standar yang dikeluarkan oleh PPNI. Maka saya pribadi insya Allah langsung pesan dan bertekad ya, kalau kita apalagi profesi itu harus pegangannya di dalam melakukan asuhan nanti itu adalah 3S itu. Sehingga mari teman-teman, karena kemarin ada di link itu dibaca juga rada sulit, jadi di belakangnya mana. Tapi kalau misalnya di DPW provinsi ya, yang di Ungaran itu ada, selain kita siapa lagi yang akan menghargai karya bangsa, apalagi ini organisasi tercinta kita kalau bukan anggotanya. Jadi nanti insya Allah beberapa teman langsung di list, tidak di Shopee, mohon maaf karena apa? Karena asli apa tidak, tetapi kalau dekat saja di Ungaran ada, insya Allah nanti kita akan cari di Ungaran supaya kita betul-betul menjiwai sebagai profesi perawat tercinta. Terima kasih Bu Nia dan terima kasih ilmunya. Nanti Bu Titi, jadi kalau bisa di Ungaran pesannya jangan di Shopee. Shopee kita nggak jelas itu keuntungannya untuk siapa. Kalau di Ungaran kan keuntungannya untuk perawat. Itu kemudian untuk yang nanda noknik, jenengan juga harus familiar dengan nanda noknik. Nanti linknya tak share ke Mas Aska saja, karena saya juga dapatnya dari AIPNI, jadi saya dapat dari AIPNI. Nanti untuk nanda noknik jenengan juga harus menguasai, karena ada yang tidak suka dengan 3S, kan kita harus karena nanda noknik memang setiap 2 tahun direvisi. Nanda noknik itu kan setiap 2 tahun direvisi, jadi itu lebih valid gitu ya, daripada punya PPNI lah, monggo lah. Namanya ilmu itu terbuka, ilmu itu terbuka. Kita harus kenal semua, kekayaan ilmu itu lebih bagus daripada jenengan, enggak lah, saya manut ini aja, enggak. Namanya ilmu itu harus terbuka. Jadi nanda noknik nanti saya share ke Aska, monggo aja nanti Aska ya, tapi ojo saiki ya As, nanti mungkin pas Bunia Lego aja ya. Oke? Pas Bunia Lego diingatkan ya Kak Asa ya. Siap, ingatkan terus. Ya, Aska memang tak suruh begitu. Saya Bunia sering diingatkan karena akan lali ini daripada kelingan. Mohon maaf ya, saya izin hanya sebentar saja ketemu panjenengan semua gitu ya. Insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang kita bisa ketemu. Kelompok lain nanti upload aja tugasnya di Helping ya, nanti Bunia bisa lihat dari sana. Terima kasih, mohon maaf semuanya tidak bisa Bunia fasilitasi untuk presentasi. Bunia akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.